Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, jika pada kesempatan pagi hari ini, kembali Engkau mengumpulkan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami yang saat ini punya kerinduan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, sertai kami Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami mau mendengar dengan baik, supaya hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu saja yang menjadi sandaran bagi kehidupan kami. Tuhan berkati saluran internet yang akan menghubungkan kami satu sama lain. Tuhan berikan saluran yang baik hingga Zoom ini berjalan sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Ya. Puji Tuhan ya, kalau pagi hari ini kita kembali dikumpulkan di tempat ini. Sebelum saya men-sharingkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya karena saya baru pertama kali ini bersama-sama dengan jemaat yang ada di Lapas Waingapu ya. Saya adalah Christina Widiarini, biasa dipanggil Rini. Saya diminta Bu Ana untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya berharap teman-teman semua yang ada di lapas sudah siap sedia ya untuk menerima firman Tuhan. Siap? Siap ya? Saya akan mengajak kalian semua untuk ikut membaca Alkitab. Nanti dibaca yang keras ya. Dan nanti yang pegang mikrofon tolong untuk membacakannya untuk kita semua. Ada satu tema yang akan kita gumuli pada saat ini yaitu memiliki roh yang berkemenangan. Apa itu? Memiliki roh yang berkemenangan, kita akan sama-sama belajar ya pada pagi hari ini. Mari saya akan mengajak kita untuk pertama kali kita membuka dari 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Ayo dibuka di 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Di perjanjian baru di bagian-bagian akhir ya. Silakan dicari dulu 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Kalau sudah ketemu, yuk dibacakan, saya hitung 2, 3. Silakan dibaca. Saya minta yang bawa mikrofon. Yang bawa mikrofon. Ada tadi ya. Ayat 4 ya. dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ada amin? Amin. Ya. Dari bagian ini kita tahu ya, siapakah yang dapat mengalahkan dunia. Ya. Kalau tadi temanya memenangkan roh, memiliki roh yang berkemenangan, artinya rohnya harus menang, nggak boleh kalah. Nah, ayat tadi menunjukkan kepada kita siapakah yang bisa menang, siapakah yang bisa memenangkan dari pertandingan itu. Siapa, saudara? Ayo diperhatikan ayat 4 bagian akhir. Siapa? Iman kita. Siapa yang punya iman? Angkat tangan tinggi-tinggi coba. Siapa yang punya iman? Ya, semua beriman ya. Ya, semua beriman. Yang bisa mengalahkan adalah iman. Tapi coba mari kita cek lagi. Kita sudah punya iman, tapi kenapa masih sering kalah? Contoh kalahnya adalah kenapa saudara-saudara sekarang masih ada di tempat itu? Itu adalah salah satu bentuk kekalahan. Ya. Lalu kemudian contohnya, Bu, saya ini sudah Kristen dari kecil. Tapi kok hidup saya susah terus ya, Bu? Saya itu tidak pernah beruntung. Makanya saya terus melakukan ini dan itu sehingga saya berada di tempat ini. Atau mungkin, Bu, saya itu kan sudah rajin melayani Tuhan. Tapi kok hidup saya ini masih begini-begini saja. Saudara-saudara,
ketika kita ingin memenangkan roh kita, sehingga iman kita itu disebut sebagai iman yang benar di hadapan Allah, iman itu harus diaktifkan. Karena apa? Karena ada hal-hal yang akan mengalahkan hidup kita, manakala kita itu tidak memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Saya akan mengajak kita membaca dari Matius 16 ayat 18. Dibuka Matius 16 ayat 18. Sudah ketemu ya? Matius 16 ayat 18. Yuk dibaca. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas engkau ada Diulang. Koneksinya kurang bagus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita siapa itu yang bisa menguasai hidup kita. Siapa saudara? Ayo aktif ya. Dibaca bagian akhir. Apa tadi? Apa yang bisa menguasai hidup kita supaya kita kalah? Alam maut. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, yang bisa menguasai hidup kita, yang bisa mengganggu kehidupan iman kita adalah alam maut. Tapi di sini secara tegas Yesus mengatakan bahwa Pak Petrus, ya Petrus yang disebut sebagai batu karang, karena dia punya iman yang begitu kuat dan teguh kepada Yesus, ya. Kepada Petrus, Yesus mengatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus punya kerinduan bahwa setiap jemaatnya itu dapat mengalahkan yang disebut dengan alam maut. Jemaatnya adalah saya dan saudara semua yang saat ini kita sedang duduk bersama mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kita harus menang dari alam maut, Bu? Tahu nggak produk-produk dari alam maut itu apa saja? Kita harus menang dari alam maut karena produk-produk dari alam maut itu yang akan membuat hidup kita itu kalah, yang membuat kita akan terjerumus semakin dalam. Produk-produk alam maut itu apa saja? Kegagalan, kemiskinan, kutuk, sakit, penyakit, ya, kecelakaan, hidupnya rusak, kacau balau, nafsunya terlalu tinggi, itu semua adalah produk-produk yang ada di dalam alam maut. Dan Yesus mau supaya iman kita itu bisa tetap teguh seperti Petrus yang adalah batu penjuru itu, ya, sehingga kita bisa mengalahkan itu semua. Namun mari kita cek lagi dengan diri kita sendiri. Apakah betul kita ini bisa untuk mengalahkan produk-produk alam maut itu dari kehidupan kita? Jawabannya adalah bisa. Asal kita mau tekun, ya, kita mau tekun untuk terus berada di dalam kehidupan bersama dengan Yesus. Nah, saudara, saya akan kembali mengajak kita membaca dari Wahyu, ya. Kitab kita yang terakhir. Wahyu 1 ayat 17 dan 18.
Bagian ini nanti akan menunjukkan kepada kita bagaimana alam maut itu bisa ditutup ya. Kan tadi alam mautnya itu masih sering ada dalam kehidupan kita ya. Kita tuh masih membuka portal bawah. Artinya kita itu masih suka bermain-main dengan itu semua ya. Contoh misalnya ya, alam maut itu membuat kita itu terikat. Nah, contohnya kita masih terikat terus dengan yang namanya obat-obatan, narkoba, perjinahan, kemudian hawa nafsu itu ya, dan lain sebagainya itu. Atau kita masih terikat dengan mamon. Kita itu hanya memikirkan uang dan uang. Tuhan nomor sekian, gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang masih terus-menerus menghantui hidup kita dan bahkan mungkin masih sering kita lakukan dengan tidak kita sadari ya. Itu masih ada terus dalam kehidupan kita. Nah, sekarang coba dibuka Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Saya akan ikut membaca bersama-sama ya. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Mari semua memperhatikan di Alkitab masing-masing ya. Dibuka ya. Wahyu 1, 17, 18. 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara, ini siapa yang berkata seperti ini? Di kitab Wahyu ini yang bicara siapa? Tuhan Yesus ya. Ya, Tuhan Yesus tuh ngomong sama Yohanes. Yohanes itu yang menulis kitab Wahyu. Dia diberikan banyak sekali penglihatan oleh Tuhan ya. Sehingga kemudian akhirnya Yohanes bisa membagikan penglihatannya itu kepada kita. Nah, dari bagian ini kita melihat bahwa apa? Yesus itu telah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus yang telah disalibkan, mati dan dikuburkan, ya. Yesus itu tidak mati sebenarnya, tapi dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Ya, Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, tujuannya cuma satu. Ya, selama ini kita tahu tujuannya untuk menebus dosa kita, untuk memberikan keselamatan kepada kita. Tapi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu menyerahkan dirinya supaya dia bisa mati. Ketika dia mati, dia bisa turun ke dalam kerajaan maut di dunianya orang mati. Nah, di sana Yesus itu mengambil apa? Kunci apa? Maut. Saudara, alam maut itu yang tadi itu ada banyak produknya itu sebenarnya bisa dikunci, bisa ditutup aksesnya. Nah, Yesus saat itu menyerahkan dirinya, mati, kemudian turun ke dalam kerajaan maut, mengambil, merebut kunci kerajaan maut itu dari siapa? Dari tangan iblis. Ya, Yesus mengambil kunci itu supaya apa? Kerajaan maut itu bisa ditutup lagi dan tidak ada akses lagi iblis untuk menggodai kita. Nah, saudara, dari sini saya akan mengajak kita mempelajari lagi bagian ini ya. Jadi iblis adalah satu gini, ketika kita diajak untuk memiliki roh yang berkemenangan gitu ya. Menang dari apa sih, Bu? Roh kita itu harus menang dari apa gitu ya. Nah, satu hal yang pertama adalah kita menang dari iblis. Ya. Kita harus menang dulu dari iblis. Nah, iblis itu tempatnya ya, dia itu pada awalnya adalah
adalah seorang malaikat yang tugasnya itu sebagai worship leader ya. Dia itu penyembah yang hebat, menyembah Tuhan pada saat di surga ya. Tapi karena kesombongannya, dia kemudian dijatuhkan oleh Allah. Dan Allah mengizinkan iblis itu jatuh ke bumi. Ya, ketika jatuh ke bumi, iblis itu membawa kepahitan, dia membawa amarah, dia membawa kebencian. Dia ingin supaya dia bisa membalas gitu ya, apa yang sudah Allah uh, lakukan kepada dia ketika dia dijatuhkan dari surga ya. Nah, iblis punya peluang untuk apa? Untuk mengajak manusia yang adalah ciptaan Allah yang istimewa. Jadi satu, iblis itu sudah iri dulu dengan manusia. Karena apa? Allah mengatakan bahwa kita manusia adalah ciptaan yang istimewa. Oleh sebab itu iblis ingin membawa kita yang disebut sebagai ciptaan yang istimewa ini untuk tinggal bersama-sama dengan dia, mengalami kebinasaan seperti iblis. Nah, waktu itu ketika Yesus itu menyerahkan dirinya, dia masuk ke dunia orang mati, dia merebut kunci maut itu dari tangan iblis ya. Saat itu juga Yesus bersama-sama dengan Yesus, dia juga mengangkat orang-orang mati yang saat itu belum paham ya, belum paham. Kemudian makanya dari Alkitab kita bisa tahu ya, banyak orang kudus yang ikut dibangkitkan pada saat Yesus bangkit. Ya, yang rajin membaca Alkitab kita tahu cerita ini. Jadi Yesus pada saat bangkit dari antara orang mati, orang-orang kudus yang pada saat itu sudah mati dan dikuburkan ikut dibangkitkan karena ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut itu membawa kunci mautnya itu di tangannya. Nah, saudara-saudara, yang pertama, iblis itu harus kita kalahkan. Ya. Tapi iblis itu sudah mengalami kemenangan ketika kita tahu di dalam Kejadian. Coba ya, dibuka. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Disitulah kemenangan iblis yang pertama. Dan kekalahan manusia yang pertama. Ya, Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Kita akan membaca, yuk 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, kita harus tahu ya cerita ini. Yesus, Tuhan yang pada saat itu Tuhan Allah yang telah menjatuhkan iblis, kemudian iblis itu pada waktu di Taman Eden, dia itu masuk kemana? Ke tubuhnya ular. Kemudian dia menggodai manusia. Yang tergoda saat itu adalah Hawa. Tapi Hawa juga menularkan godaan iblis itu kepada suaminya, kepada Adam. Nah, padahal Tuhan itu memberikan kuasa kepada manusia ciptaannya itu diberi kuasa untuk menguasai seluruh alam ciptaan Tuhan, termasuk di dalamnya adalah binatang-binatang yang saat itu juga ikut diciptakan. Salah satunya adalah ular. Harusnya ular itu ada di bawah kuasa manusia. Tapi ketika ular itu di dalamnya telah dimasuki oleh iblis, kemudian ular itu menggodai manusia dan manusia saat itu mengalami kekalahan yang pertama. Dia mau mendengarkan suara iblis. Ya.
Jadi ketika roh kita ini harus dimenangkan, yang pertama adalah dimenangkan dari yang namanya iblis. Karena iblis itu sangat jahat. Dia itu ingin mencari teman supaya ketika dia nanti binasa untuk selama-lamanya, ada banyak orang yang akan menjadi pengikutnya. Ketika iblis datang untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan, itu adalah sesuatu yang sesaat. Karena pada ujungnya kita akan tahu bahwa iblis akan membunuh kita, membinasakan kita, dan akan membuat kita menjadi pengikutnya. Yang pertama ya, kita harus menang dari iblis. Kita harus peka mendengarkan suara siapa yang ada di dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita itu sedang menghadapi persoalan hidup atau tantangan hidup. Mau dengar suara Tuhan atau suara iblis. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kita akan dimenangkan. Tapi ketika kita mendengar suara iblis, kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Bagian berikutnya, mari kita baca. Ya, saya akan mengajak kita banyak membaca Alkitab ya. Supaya apa? Ketika kita berkumpul bersama ini tidak akan sia-sia gitu ya, saudara. Apalagi untuk yang baca Alkitabnya itu masih males ya, masih bolong-bolong itu. Kita akan terus memahami bagian dari Alkitab yang penting untuk hidup kita. Saya akan mengajak kita membaca Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ya, ini adalah tulisan dari Raja Daud. Nah, di sini jelas ya dinyatakan ya dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Ini adalah sebuah gambaran untuk orang percaya. Siapa itu bayi-bayi dan anak yang menyusu? Ya, orang Kristen yang masih butuh susu itu seperti bayi. Ya, bayi rohani itu adalah orang-orang yang awal mula itu baru mengalami pertobatan. Ada jemaat yang baru bertobat? Ada? Atau sudah merupakan jemaat yang dari kecil, dari lahir Bu, saya tuh dari lahir dari bayi itu sudah bertobat, sudah Kristen gitu ya, sudah Kristen, sudah menjadi orang Kristen. Nah, pemazmur ini mengajak kita untuk menggambarkan bahwa bayi-bayi rohani kita adalah orang-orang yang baru mengalami pertobatan, bayi-bayi rohani. Ketika orang-orang yang baru mengalami pertobatan ini ya, saudara-saudara, itu sebenarnya orang-orang yang secara rohani begitu ya, belum begitu kuat. Ya. Ada kalanya harus benar-benar terus untuk push gitu ya, harus didorong terus imannya supaya pertobatannya itu menjadi benar-benar pertobatan yang menghasilkan buah ya. Nah, tapi Allah itu walaupun kita itu masih orang-orang yang baru awal-awal bertobat gitu ya, sudah meletakkan dasarnya yang kuat. Ya. Jadi ketika orang sudah bertobat itu nggak boleh main-main. Karena apa? Ketika kita balik dari manusia lama menjadi manusia baru, di titik balik itu Tuhan itu sudah otomatis langsung memberikan kepada kita itu dasar yang kuat supaya iman kita itu teguh, gitu ya. Kita itu tidak mudah untuk diintimidasi oleh iblis. Karena musuh kita yang pertama tadi apa? Iblis, ya. Jangan sampai
iman percaya kita yang kita sedang mengalami pertobatan itu tidak teguh dan kita mudah diintimidasi iblis. Nah, bahkan dari ayat ini kita lihat bahwa walaupun kita ini masih bayi-bayi rohani, tapi kita itu punya otoritas untuk membungkam segala intimidasi iblis itu melalui hidup kita. Saudara, kita itu punya otoritas, ya. Kita harus paham, ya. Kita diajari, kita harus bersyukur melalui firman Tuhan pada saat ini. Ketika tadi Wahyu, di dalam Wahyu kan dikatakan Yesus itu menyerahkan dirinya, dia mati, masuk ke dunianya orang mati, merebut kunci maut itu dari tangannya si iblis. Nah, ketika Yesus punya kunci itu, ya, Yesus Kristus itu punya kuncinya. Nah, kalau tadi di atas, ya, di 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, siapa yang bisa menang? Karena punya iman. Ya, iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Kenapa kita bisa menang? Karena kita beriman kepada Yesus. Karena Yesus yang punya kuncinya itu. Paham dapat di sini? Ngerti nggak? Ya, kita bisa menang karena kita punya iman kepada Yesus yang punya kunci itu yang sudah direbut dari iblis. Nah, ketika Yesus punya kunci, Yesus itu kan siapa? Kepala jemaat. Dan kita apanya? Tubuhnya. Ketika yang megang kunci itu siapa, saudara? Yang megang kunci itu kan tangan, ya. Bukan mata, ya. Ya. Bukan mulut, bukan telinga, bukan hidung. Yang pegang kunci itu tangan. Tangannya itu ada di mana? Ada di tubuh. Nah, kalau kita ini tubuhnya Kristus, ya kunci itu ada di tangan kita. Itu yang disebut kita punya otoritas. Kita punya kuasa yang sama seperti kuasa Yesus. Untuk apa? Membungkam lawan kita. Ya. Mazmur 8 ayat 3 tadi. Membungkam musuh kita. Musuh kita itu bukan orang tua kita. Musuh kita bukan pasangan kita, bukan teman kita, bukan sahabatmu, bukan orang-orang yang ada di dekatmu, tapi musuh kita adalah iblis. Kalau kita sebagai tubuhnya Yesus yang bisa memegang kunci itu, kita punya kuasa dan otoritas yang sama untuk melawan iblis. Cuma iblis itu punya 1001 macam cara untuk mengecoh pikiran kita, mengecoh hati kita, supaya kita terpancing. Kalau tadinya kita tuh aku tuh lagi marah banget sama seseorang yang membuat aku tuh akhirnya masuk ke tempat ini. Pikiranmu itu terus, pikiranmu kepada orang itu terus, marah terus, sampai kamu membawa kepahitan itu mendarah daging dalam hidupmu. Itu artinya kamu sudah kalah. Iblis sudah berhasil menggosok pikiranmu. Yang sebenarnya pikiran kita ini adalah pikiran untuk Kristus. Beberapa pertemuan yang lalu Bu Ana sudah ngajari ya tentang bagaimana kita itu menggunakan pikiran kita untuk mengimajinasikan firman Tuhan. Ya. Pikirannya itu bukan untuk memikirkan sesuatu yang membuat kita itu ke drive gitu ya. Kita itu mudah disetir, kita itu terintimidasi oleh iblis. Itu no. Pikiran itu adalah untuk mengimajinasikan firman. Supaya apa? Kalau tadi dikatakan, Bu, aku sudah bertobat. Aku sudah beriman. Oke,
kalau sudah bertobat, sudah beriman, kata-katanya, pikirannya mestinya adalah kata-kata firman, kebenaran, firman Tuhan, kebenaran. Itu saja ya. Bukan sesuatu yang membuat orang lain merasa sakit hati. Dan ketika yang keluar dari mulut kita adalah firman, ketika kamu sakit, aku sakit, tapi bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan sakitku, akan sembuh. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita, apa yang kita pikirkan, aduh aku tuh udah lama sakit, Yesus tuh di mana? Yesus tuh nggak datang, Yesus tuh nggak ada, Yesus tuh nggak adil, Yesus tuh nggak cinta sama aku, nggak kasih sama aku. Makanya aku sakit terus, ya akan sakit terus. Karena apa? Imannya setengah-setengah. Masih suam-suam. Kitab Wahyu mengatakan siapa yang hanya suam-suam akan dimuntahkan. Mohon maaf dengan kata-kata dalam tanda kutip Tuhan tidak berkenan, itu Tuhan memalingkan mukanya dari kita. Ya, kita aja dengan sesama manusia ya. Kalau kita lagi ngomong sama seseorang, orang itu nggak mau lihat kita memalingkan gitu ya. Kita rasanya pasti, aduh, kok dia memalingkan muka ya? Coba jika Allah yang melakukan itu. Saudara, ketika kita suam-suam, kita main-main, Allah itu akan memalingkan mukanya dari kita. Itu ya. Ini bagian penting yang di Mazmur ya. Jadi kita itu bisa membungkam. Karena apa? Kita punya apa tadi? Otoritas. Kita punya kuasa yang sama. Seperti yang Yesus lakukan. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, kita bisa menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus bisa membangkitkan orang mati, kita bisa membangkitkan asal ada iman ya di dalam hidup kita. Ketika Yesus itu bisa memberi makan banyak orang dengan mujizat-mujizatnya, kita pun bisa melakukan hal yang sama asal kita mempunyai iman yang teguh dan kuat. Nah, saudara, kita akan lihat siapa yang bisa mengalahkan kita. Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26. Yuk dibaca ya. 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa? Maut. Ucapkan yang keras. Apa? Maut. Maut. Ya. Itu musuh yang terakhir. Oh sorry. Sebelum yang ini saya lupa tadi yang di bagian kejadian ya. Di bagian kejadian tadi itu kan iblis menang, ya. Nah, ketika iblis menang, kita tahu bahwa dia itu musuh kita, harus dikalahkan. Tapi di sisi lain, manusia adalah mengalami kekalahan yang pertama, sehingga dia akhirnya apa? Berdosa. Ya. Musuh yang kedua itu adalah dosa. Yang pertama iblis, yang kedua dosa. Kenapa ada dosa? Kenapa ada dosa? Karena manusia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Ya, Tuhan memerintahkan kamu boleh makan semua pohon yang ada di taman ini, tapi hanya ada satu pohon pengertian yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh kau makan. Tapi itu dilanggar. Ketika dilanggar, akhirnya manusia berdosa. Sehingga dia tahu, dia telanjang, dia malu, mencari sesuatu untuk menutupi hidupnya, menutupi badannya. Dia malu ya, dia cari daun-daun mungkin atau apa, dipakai untuk menutupi ketelanjangannya itu. Akhirnya dia mencari sesuatu. Saudara, orang ketika jatuh dalam dosa, ya, dia sudah melanggar Tuhan, melanggar titah-titahnya Tuhan, melanggar firman-Nya Tuhan, melanggar ketetapan-ketetapannya Tuhan. Ketika dia sudah melanggar itu semua, dia dengan susah payah, betul? Susah payah untuk mengusahakan sesuatu bagi hidupnya. Untuk kebutuhan hidupnya itu dia harus dengan susah payah mencarinya.
Akhirnya manusia itu kemudian diarahkan fokusnya kepada memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, harus mencari makan, harus berjerih lelah ya. Perempuan harus kesakitan melahirkan, laki-laki berjerih lelah untuk mencari sesuap nasi gitu ya. Nah, ketika kita mengupayakan itu semua dan Tuhan tidak menjadi fokusmu lagi, ya, yang menjadi fokus adalah diri sendiri. Gimana caranya supaya aku tuh bisa memenuhi ini semua? Maka seringkali kita diperhadapkan dengan situasi untuk kita itu melakukan tindakan-tindakan yang tentunya tidak Tuhan kehendaki. Contoh, korupsi, memanipulasi keuangan, mencari uang cepat dengan cara jualan narkoba. Ya, itu kebutuhan-kebutuhan untuk materi. Ketika kebutuhan materinya sudah terpenuhi, orangnya sudah kaya, bingung untuk menggunakan kekayaannya itu. Kemudian timbullah yang namanya mencari wanita lain. Kan saya punya uang. Dia pasti mau sama saya kalau saya kasih uang. Ya. Kemudian mungkin akan memperbesar bisnisnya. Kemudian dia mencari orang untuk dia kasih uang supaya jalannya lancar. Ya. Itu adalah serba-serbi ya, ketelanjangan manusia ketika sudah berdosa ya, tidak lagi fokus kepada Tuhan tapi fokus kepada kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehingga manusia bisa mengalami atau melakukan dosa-dosa dan dosa dalam hidupnya. Itu adalah musuh yang kedua, adalah dosa. Ya. Dan itu akan terus ada selama kita masih hidup di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, musuh kita adalah tadi ya 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Ya, seperti di depan tadi saya sampaikan bahwa produk-produk maut itu sangat jelas, ya, banyak sekali. Kutuk nenek moyang gitu ya, ketika nenek moyangnya itu orang yang misalnya suka main dukun, ya, suka dengan mencari orang pintar untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kutuknya itu masih tidak diselesaikan, ya itu bisa kepada anak keturunannya. Itu masuk dalam produk maut. Kegagalan. Nenek moyangnya itu suka gagal. Nah, anak keturunannya tidak pernah praktek firman, tidak pernah mengatakan Allahku mencukupi segala keperluanku gitu ya. Ada firman seperti itu. Kalau kita tidak pernah mengucapkan itu, kita akan juga mengalami gagal dan gagal. Sakit penyakit. Orang bilang, kalau nenek moyangnya itu ada yang kena kanker, pasti keturunannya nanti akan kena kanker. Kalau nenek moyangnya ada yang pernah kena jantung, pasti keturunannya akan kena jantung. Kita, orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, yang hidup di dalam Kristus, sekali-kali tidak akan mengalami kutuk-kutuk itu dalam kehidupan kita ketika kita menyelesaikan setiap kutuk itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita mau dikalahkan dengan produk-produk yang ada di dalam alam maut. Saudara, kita akan buka Galatia 5 ayat 16. Yuk dibuka yuk. Kita akan terus ya. Ada yang ngantuk enggak? Please jangan ngantuk ya. Kita tuh cuma sebentar, enggak lama. Ya. Kita harus tahan ngantuknya. Bu, tadi saya tuh nggak bisa tidur, banyak kegiatan, gini. Ayo minta sama Roh Kudus ya. Jangan sampai kita itu kita ngantuk. Ya. Galatia 5 ayat 26. Galatia 5 ayat 16, sorry.
Galatia 5 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jelas ya bagian ini ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Rohnya dalam hidup besar. Ini siapa yang ngomong? Rasul Paulus ya. Rasul Paulus adalah orang yang pernah hidup di dalam penjara. Rasul Paulus adalah orang yang pernah menjadi orang yang sangat jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapapun yang mengaku di depannya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia sejahat itu. Dia pernah menjadi pembunuh. Dia pernah membuli orang-orang Kristen pada saat itu ya. Tapi saat ini kita melihat dia bisa menulis surat-surat yang adalah firman-Nya Yesus. Ya, dan sampai saat ini kita bisa membacanya. Dia pernah dipenjara oleh karena Yesus. Ya, dia itu membela Yesus, percaya kepada Yesus. Akhirnya sering sekali dia ditangkap. Ya, karena kepercayaannya itu. Dia juga orang yang banyak sekali mengalami kelemahan di dalam tubuhnya. Ya, dia itu digambarkan orang yang punya banyak sekali penyakit di dalam tubuhnya. Jika dia bukan orang yang dimenangkan, dia akan kepahitan dengan Tuhan. Karena apa? Kok sakitnya nggak pernah sembuh. Saudara, tapi Rasul Paulus di sini mengatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Coba sekarang kita pikir gini, Bu, daging itu kan susah, Bu. Wong saya itu masih hidup di dunia ini. Ya lumrah toh, Bu. Kalau saya itu masih memikirkan daging saya. Saudara, kalau masih ada ungkapan-ungkapan seperti itu di dalam hidup kita, tolong ya, kita belajar untuk tidak mengatakan kata-kata lumrah. Ya, ketika kita masih mengatakan wajar, Bu, manusia itu ya berdosa. Hanya Tuhan, Bu, yang tidak berdosa. Jangan ya, kita jangan ucapkan itu dalam kehidupan kita. Hapus itu dari kamus hidup kita. Tidak ada yang wajar. Karena dosa itu akan menjerumuskan kita kepada kematian, kekalahan. Ya. Rasul Paulus mengatakan, hiduplah oleh roh. Saudara-saudara, hidup oleh roh, Roh Kudus. Tuhan Yesus itu ketika bangkit dari antara orang mati, kemudian ada Roh Kudus yang diturunkan. Ada ayatnya ya. Baca Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Saya akan membacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ini kata-kata Yesus ya. Aku minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa. Jadi Yesus itu sekarang ada di sebelah kanan Bapa. Ya. Dan kita juga semua rindu duduk bersama Yesus ya di sebelah kanan Bapa. Ya, yang di surga itu sudah kita rasakan saat ini ketika kita di bumi. Nah, Yesus itu minta kepada Bapa seorang penolong yang lain.
Nah, penolong yang lain itu tadi oleh Rasul Paulus dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 16, memberikan roh, ya, Roh Kudus. Roh Allah itu dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita itu tetap terhubung dengan Bapa. Supaya hidup kita itu terhubung dengan kerajaan surga. Sehingga apa yang Yesus nikmati di dalam kerajaan surga itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus seperti saya dan saudara. Amin. Amin ya. Supaya surga itu nyata saat ini dirasakan oleh kita semua. Walaupun kita itu belum dipanggil Tuhan. Ya, surga itu sudah nyata. Sehingga surga itu terus akan kita nikmati dan kita nikmati. Bu, nyalami surga gimana? Saya masih di sini loh, Bu. Saya itu masih lama banget, Bu. Masih 10 tahun lagi. Masih 15 tahun lagi. Mau ngalami surga gimana, Bu? Istri saya benci banget sama saya. Orang tua saya itu sudah nggak mau nganggap saya anak lagi. Mungkin seperti itu ya. Mau ngalami surga gimana, Bu? Saya di sini, saya nggak kerja. Saya tahu di rumah istri saya nggak kerja. Nanti anakku makan apa? Sekolahnya gimana? Itu akan terus berkecamuk ya dalam pikiran kita kalau kita itu belum menang dari kedagingan. Saudara, bagaimana kita menang secara roh? Kita harus terhubung dengan kerajaan surga. Bagaimana caranya kita terhubung dengan kerajaan surga? Kita harus hidup di dalam Kristus. Bu Ana pernah ya khotbah dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Bagaimana hidup di dalam Kristus? Bagaimana hidup di dalam Kristus? Betul? Ketika hidup di dalam Kristus, stop memikirkan yang namanya kedagingan. Ketika hidup di dalam Kristus, mari kita fokus kepada Roh Kudus dan firman Tuhan. Bukan fokus kepada persoalan hidup kita. Bukan fokus kepada tantangan hidup saat ini. Ya, ketika kita hidup di dalam Kristus, segala berkat rohani yang ada di dalam surga itu akan kita nikmati dan kita rasakan saat ini, detik ini juga di dalam kehidupan kita. Kalau ya Roh Kudus yang sudah Tuhan turunkan kepada kita itu tetap beserta dengan kita, kita akan mengalami itu semua. Kita akan mengalami kemenangan. Masalahnya, pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu tetap beserta dengan kita? Saudara, mari kita gambarkan ya gini. Ketika beserta itu seperti ini loh, dua orang yang berjalan beriringan, ya, berjalan berdampingan. Bukan yang satu di depan, yang satu di belakang, itu tidak. Ya, tidak satu di depan, satu di belakang, itu tidak. Itu gini, ya, bersama-sama. Ketika Roh Kudus ini yang kanan Roh Kudus ya. Ketika Roh Kudus ke kanan, kita kemana? Ke kanan. Ketika Roh Kudus ke kiri, kita ke kiri. Ketika Roh Kudus ngajak maju, ya kita maju. Ketika Roh Kudus ngajak kita berhenti dulu, ya kita berhenti. Itu ya, bisa menggambarkan gitu ya. Nah, Roh Kudus tuh harusnya begitu terus dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus tuh harusnya ada terus. Caranya gimana? Caranya gimana? Supaya roh itu tetap bersama dengan kita. Caranya tuh gini. Harus ada firman di dalam kehidupan kita. Saya mau tahu siapa yang tiap hari baca Alkitab. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tiap hari ya. Tiap hari baca Alkitab. Mau satu perikop, mau satu pasal, mau dua pasal, atau mau dua ayat. Bu, saya maunya 2 ayat, Rema, silahkan. Siapa yang tiap hari membaca? Ayo tunjuk jari. Oh, tangan yang biasa baca. Gimana? Tunjuk jari. Nggak usah malu-malu. Siapa? Tinggi. Sekarang saya balik bertanya begini. Siapa yang belum setiap hari baca Alkitab? Angkat tangannya. Belum setiap hari. Yang belum. Silahkan. Belum, yang belum. Saudara,
Ketika saat ini kita sudah tahu kebenarannya, ya. Dari awal tadi kita berbicara tentang firman Tuhan. Firman itu kebenaran. Tidak ada kebenaran apapun di dunia ini kecuali dari firman Tuhan. Ya, kita akan membaca Yohanes 4 ayat 24. Saya akan menunjukkan. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Yuk, saya berharap ini benar-benar dipahami. Mengapa penting harus membaca firman? Sebentar, saya buka dulu. Yohanes 4 ayat 24. Maaf ya, sebentar. Yohanes 4 ayat 24. Saya akan membacakan. Yuk, semua dibaca. Semua perhatikan Alkitabnya. Yohanes 4 ayat 24. 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas ya? Allah itu roh. Maka barang siapa yang percaya kepadanya, yang menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau tadi kita mengatakan, Bu, aku orang beriman, Bu. Aku tuh orang Kristen, Bu. Aku orang Katolik, Bu. Aku orang Nasrani, Bu. Kalau kita memang berkata begitu ya, aku tuh orang yang punya iman. Aku itu beriman kepada Yesus. Kita harus datang menyembah kepada Allah itu dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi hidup roh kita itu harus beres dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu artinya apa? Firman Tuhan. Roh kita akan benar. Roh kita itu akan bersama-sama dengan Roh Kudus kalau pedomannya itu apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu adalah apa? Firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, bagaimana kita tahu pedomannya itu seperti apa? Oleh sebab itu, ayo bertobat. Mulai saat ini bertobat. Baca Alkitab setiap hari. Paksa dagingmu. Saudara, saya punya anak ya. Punya anak kembar, cewek-cewek. Sekarang kelas 4 SD, 10 tahun ya. Saya itu membiasakan anak saya itu sejak masih belum bisa membaca. Saya sering saya pangku gitu ya. Kemudian satu-satu, jadi anaknya itu kan 2, jadi satu-satu itu suka saya kasih Alkitab bergambar, ya. Jadi mereka belum bisa, tapi saya tuh membaca ceritanya sambil, tapi mereka tuh kan melihat gambarnya tentang cerita tokoh-tokoh Alkitab. Nah, ketika mereka sudah bisa membaca, saya ngajak mereka untuk baca Alkitab, mau 1 ayat 2 ayat. Nah, sekarang itu sudah menjadi habit anak-anak saya. Kalau mereka habis mandi, mau mandi pagi atau mandi sore, mereka akan membuka Alkitab. Dan mereka akan kasih batas sampai mana mereka baca. Saya tidak pernah mematok mereka untuk membaca berapa ayat atau pasal. Tapi mereka sendiri yang tahu. Mereka tahu sampai di mana mereka membaca. Mungkin ya, mungkin. Karena masih anak-anak, belum paham juga, tapi mereka tetap mau membaca. Saya mohon, kita ini orang-orang yang dewasa. Jangan lagi mau disebut bayi-bayi rohani terus. Jangan mau susu terus. Harus makanan keras. Karena apa? Hidup ini keras. Masalahnya banyak. Jangan sampai kita akhirnya diombang-ambingkan oleh arus kehidupan, tantangan hidup yang susah ini, kalau kita itu tidak punya kekuatan. Karena itu kita harus hidup dalam roh dan kebenaran, kita hidup harus mau dituntun Roh Kudus dengan pedomannya adalah kebenaran. Kebenaran adalah Alkitab, firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah siapa? Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita tidak membaca firman, kita nggak akan pernah kenal Allah. Makanya kalau orang mengalami masalah hidup, kemudian apa?
jatuh. Aku sudah berdoa kok, Tuhan itu nggak mau jawab doaku. Ya Tuhan nggak mau jawab kalau kita itu tidak mau menjadi hambanya yang setia. Nggak tahu firman, nggak tahu apa maunya Tuhan. Ya, percayalah. Kalau kita itu mau mengelola hidup kita itu dengan tetap beriman, percaya pada Tuhan, hidup dalam Kristus, maka apapun yang kita katakan Tuhan akan menjawabnya. Nah, saudara, ya, makin penting ya. Jadi kalau di dalam Galatia 5 itu kemudian di ayat-ayat selanjutnya kemudian kan ditunjukkan ya, hidup oleh roh, hidup hidup dalam daging. Dalam daging itu iri hati, kemabukan, pesta pora, ini itu gitu ya. Banyak banget yang namanya kehidupan daging. Please, nggak usah fokus dengan itu. Ya, nggak usah fokus dengan yang daging. Fokuslah dengan roh. Roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Apalagi banyak ya, lemah lembutan, sabaran, orangnya sabar, orangnya murah hati, orangnya mudah mengasihi, ya. Kalau yang roh itu kita praktekkan, otomatis, ya, otomatis yang daging itu akan pergi. Ketika kita hidup dalam roh, kita hidup dalam Tuhan, kita itu orang-orang terang, ya. Kalau terang itu terus ada dalam hidup kita, yang gelap itu sirna. Jadi nggak usah harus gini Bu, supaya dagingku gini-gini, nggak usah. Hiduplah terus di dalam roh dan kebenaran. Terus baca firman, ya. Terus baca firman, terus lakukan, terus praktekkan. Otomatis yang daging itu akan terkikis sendiri. Kita akan hidup di dalam roh dan kebenaran. Ada amin, saudara? Sampai di sini ngerti atau bingung? Minta sama Roh Kudus ya. Minta terus sama Roh Kudus supaya apa? Kita itu menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia sampai akhir hidup kita. Jangan yang keluar adalah sesuatu yang daging. Dari mulut kita, dari hati kita, dari pikiran kita. Nah, pada akhirnya, kalau kita tuh setia kepada firman, kita setia kepada Tuhan, kita nggak mau mendengarkan suara lain, ya, kita nggak mau diintimidasi oleh iblis, ya. Jadi prakteknya tuh gini, aku di sini dijerat pasal, aku dihukum 10 tahun, dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan keringanan, tidak sampai 10 tahun. Ucapkan itu, deklarasikan itu. Kalau hidupmu sudah benar loh ya. Jadi harus benar sesuai standar kebenaran firman Tuhan. Kita punya kuasa, kita punya otoritas. Walaupun aku di sini, keluargaku diberkati. Mereka akan diberkati karena apa? Engkau terhubung dengan Bapa. Engkau hidup di dalam Kristus. Walaupun aku di tempat ini, aku berdoa, ibuku yang saat ini sedang sakit parah di rumah akan sembuh oleh bilur-bilurnya Kristus. Ya, semua yang kita ucapkan itu akan ada kuasanya kalau kita hidup benar. Yuk, ayat penutup saya akan mengajak kita membaca Yosua ya. Bentar. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Sudah ketemu semua? Baca yang keras ya. Sampai telinga saya mendengar nih. Ini tadi kurang keras ya bacanya. Semuanya bacanya yang keras. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya akan menghitung Yosua 1 ayat 8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil
dan engkau akan apa? Beruntung. Saudara, firman ini jelas ya. Kalau kita itu setia memperkatakan firman, firmannya itu dikatakan nggak cuma dalam hati, ya. Kita memperkatakan firman artinya apa? Hidup kita yang kita ucapkan melalui kata-kata, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita itu cerminan dari firman Tuhan. Nggak lagi ngomong jorok, nggak lagi mikirin yang porno-porno, yang cabul-cabul, nggak lagi itu ada di dalam hidup kita, ya. Nggak lagi kita tuh suka marah sama teman gitu ya, nggak lagi kita tuh suka sok aku tuh merasa paling gitu ya, aku tuh paling dan paling gitu ya. Kalau itu sudah ada di dalam hidup kita dan kita terus merenungkan itu siang malam ya, terus dipikirkan, terus diimajinasikan ya, sampai aku tuh nanti dapat ini, gitu ya. Kayak orang misalnya, aku tuh pengen punya rumah gitu ya. Sekarang masih ngontrak sana, ngontrak sini, diimajinasikan terus aku punya rumah, Tuhan berkati aku, berkati pekerjaanku gitu ya. Ini contoh, berkati pekerjaanku, berkati usahaku, sehingga aku bisa punya rumah itu terus diimajinasikan sampai dia itu menjadi sebuah kenyataan. Itulah firman. Harus kita pikirkan, renungkan, imajinasikan terus supaya apa? Endingnya adalah supaya hidupmu berhasil dan kamu akan beruntung. Saudara, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita itu bukan menjadi pecundang. Kita bukan menjadi orang-orang yang terus dikalahkan. Jangan mau terus dibully sama iblis. Jangan mau kalah dengan keadaan. Jangan mau kalah dengan tantangan hidup. Terus maju. Yang penting kita benar. Ya. Jangan lagi kita melakukan kejahatan. Karena yang suam-suam akan dimuntahkan. Tuhan akan merasa jijik. Tuhan akan memalingkan mukanya kepada kita jika kita itu tidak serius. Ya. Kita akan menang. Kita akan mengalahkan iblis, dosa, dan maut jika kita hidup di dalam roh. Kita tidak lagi hidup dalam kedagingan dan keakuan kita. Karena hanya Tuhan yang punya segalanya. Jangan pernah ingin menjadi seperti Tuhan. Artinya apa? Hanya Tuhan yang punya hidup kita. Kita jangan mendrive Tuhan dengan cara-cara kita. Tuhan, harusnya engkau begini supaya aku tidak terjerumus. Jangan pernah seperti itu ya. Jangan ngajari Tuhan. Itu kalau orang hidup dengan keakuan. Dia sok tahu ngajari Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Makanya doanya tidak pernah terjawab. Karena dia menyuruh Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja atas hidupmu. Tetaplah setia, engkau akan berhasil dan beruntung. Amin. Sampai di sini kita menerima firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menyerahkan hidupmu ya Tuhan, hanya untuk merebut kembali ya Tuhan, kunci maut itu dari tangan iblis. Engkau ingin memenangkan hidup kami ya Tuhan, supaya kami tidak berada di dalam bulan-bulanannya iblis. Supaya iblis tidak terus-menerus mengintimidasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di lapas Waingapu ya Tuhan.
Tuhan, ajari mereka terus untuk bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Ajari mereka untuk terus membaca, merenungkan, dan memahami apa yang menjadi isi hatimu ya Tuhan, untuk dilakukan di dalam kehidupannya, supaya iman mereka menjadi iman yang hanya kepada Engkau, beriman percaya kepada Kristus di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, berkati juga setiap orang yang mereka sayangi Tuhan, yang mereka tinggalkan untuk sementara waktu. Tuhan, berkati setiap orang yang disayangi ini ya Tuhan, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang terus berpengharapan kepada Engkau, sehingga kehidupannya semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, mohon ampun ya Tuhan, jika kami masih sering mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan. Jikalau kedagingan kami ini masih lebih kuat ya Tuhan daripada roh kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, roh kudus-Mu terus menuntun dan menyertai kami, sehingga kami boleh benar-benar menang dari kuasa iblis, dosa, dan juga maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk saya mengajak untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bangkit berdiri, arahkan hatimu, arahkan hidupmu, buka lebar-lebar tanganmu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Karena engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan akan memberkati engkau. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mungkin ada pengumuman.